Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Jumpa kembali bersama Inspiring SDR minggu ini, tempat diskusi berbagi pengetahuan dan keterampilan. Nah, minggu ini bersama saya Susan dari Sekolah Bogor Raya. Untuk hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ane. Siapa sih Ibu Ane? Beliau adalah pendiri komunitas Bala Jibo atau Balance Bike Bogor. Kita sapa dulu yuk Ibu Ane. Selamat siang Ibu Ane. Selamat siang Ibu Susan. Halo. Halo Ibu Ane. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu? Sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk WFH pastinya, kemudian nemenin anak SMA juga, school from home juga, terus sibuk juga dengan kegiatan ibu-ibu yang lainnya, ngurus rumah dan kegiatan di komunitas juga. Kita berusaha supaya tetap hidup ya, walaupun kondisi lagi pandemi dan off latihan bareng. Iya, pastinya tetap semangat dan safety ya Bu ya. Iya, siap. Oke, kalau misalnya untuk di Balai Jibo sendiri, sekarang tetap masih ada kegiatan Bu? Kalau untuk di Bala Bibo sendiri, kita memang memutuskan untuk tidak ada kegiatan sama sekali selama pandemi ini. Jadi untuk kegiatan offline seperti main bareng, kemudian race, itu memang tidak ada sama sekali. Terus kita tidak ada kumpul-kumpul juga, jadi kita memang pengen anak-anak tetap aman. Tapi kita sesekali ada kegiatan online ya, seperti kayak kemarin ada quiz, terus kemudian juga kalau di grup member, kita tetap di WhatsApp grup member, kita tetap saling sapa, saling tanya keadaan, sekali kita bahas hal-hal terkait dengan perkembangan anak. Gitu aja sih, jadi kegiatannya online semuanya. Sama paling latihan di rumah masing-masing ya Bu ya. Betul, latihan mandiri di rumah masing-masing bersama orang tua masing-masing. Iya, karena Itu mungkin Bapak Ibu dan teman-teman kalau misalnya menyaksikan episode Inspiring SDR sebelumnya Bu, itu kan walaupun pandemi kita tetap harus produktif ya Bu ya, walaupun di rumah. Betul. Tetap ada kegiatan, tetap ada aktivitas, tetap bergerak demi kebaikan pertumbuhan anak-anak juga ya Bu ya. Tuh, sama ngisi waktu anak sih supaya nggak bosen. Betul. Itu yang paling penting, karena cenderung kalau misalnya kita saling lagi diskusi di grup WhatsApp, anak-anak semenjak di rumah terus itu pasti bosen. Ternyata bukan kita aja yang gede bosen, tapi anak-anak pun cepat bosan justru. Betul. Jadi harus kreatif ya Bu orang tuanya. Betul. Nah, ngomong soal kreatif, produktif dan aktivitas anak nih Bu, salah satunya kan misalnya di Balai Jibo sendiri, kita mau tahu nih apa sih Balai Jibo itu dan kenapa sih harus ada Balai Jibo? Boleh mungkin Bu Anu sharing untuk tentang Balai Jibo? Oke, boleh banget nih. Pertama-tama makasih banget untuk kesempatannya buat Sekolah Bogor Raya dan Bu Susan dan tim Sekolah SBR ya, udah mengizinkan kita gabung untuk sharing terkait masalah balance bike, atau sebenarnya anak-anak ini bisa loh kita latih dari kecil untuk bisa menggunakan sepeda, gitu kan. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan sharing terkait dengan penggunaan sepeda dari umur, bisa dihitung kita sebutnya masih bayi kali ya, karena umurnya itu kita bisa mulai dari 18 bulan. Dan bagaimana caranya, terus kemudian saya akan sharing juga terkait dengan kalau kegiatan di komunitas kita tuh seperti apa, mungkin yang bisa sekarang itu sedikit di copy paste di kegiatan sehari-hari selama pandemi. Saya boleh share screen ya Bu, berarti ya? Boleh Bu. Nah, sebelumnya mungkin saya mau sedikit perkenalan diri dulu. Saya Ane dari Balance Bike Bogor. Kebetulan saya adalah koordinator daerah ya untuk komunitas Balance Bike yang ada di Bogor area. Kita mulai di tahun 2018 Bu Susan awalnya. Terus mulai dari 10
10 peserta atau 10 partisipan, 10 member pada saat itu. Sekarang kita di WhatsApp group itu udah hampir 100 ya, 100 anak yang tergabung dalam member. Awalnya kita nggak nyangka nih bisa sampai sebanyak ini gitu kan. Awalnya yang datang latihan paling cuma 10, 15. Sekarang itu kalau tidak pandemi ya, ketika latihan itu bisa sampai 40 gitu kan, 45 gitu. Kita sendiri juga kadang wah banyak banget gitu. Antusiasnya ya Bu ya. Ya antusiasnya luar biasa, apalagi justru malah kirain pandemi sekarang ini membuat antusias itu, saya sempat mikir gitu ya sama teman-teman pengurus gitu kan, wah jangan-jangan nanti bakal hilang lagi nih balance bike gitu kan, tapi ternyata tidak. Kita banyak banget DM masuk ke Instagram yang nanya justru gimana milih balance bike, kemudian bisa mulai dari umur berapa, banyak banget yang nanya atau konsultasi ke kita terkait penggunaan balance bike. Jadi di kesempatan kali ini makasih banyak Bu Susan, mungkin nanti kita pun bisa merangkum ya pertanyaan-pertanyaan dari para orang tua yang pengen beliin balance bike ke anaknya. Boleh Ibu. Karena jujur tahun 2018 itu anak saya main balance bike itu masih diliatin orang. Masih dianggap aneh, kayak kok ini sepeda nggak ada goesannya, nggak ada pedalnya gitu kan. Sampai ke sekarang tahun 2020 orang-orang sudah mulai terbiasa lihat balance bike. Itu sih kita senang banget, luar biasa sih. Oke, jadi kita mulai dulu perkenalan dengan balance bike-nya itu sendiri. Apa sih balance bike itu? Jadi kriteria sepeda yang dimaksud dengan balance bike itu adalah sepeda tanpa pedal. Jadi yang jadi pedalnya itu adalah kakinya anak-anak sendiri. Gitu. Jadi tidak ada goesannya memang. Jadi mereka ngegoesnya pakai kaki gitu kan, nge-push sebenarnya. Makanya ada sebutan lainnya itu juga push bike gitu kan. Selain balance bike yang nama lainnya adalah push bike karena mereka nge-push pakai kaki. Kemudian kriteria lainnya adalah dia menggunakan ban ukuran 12 inch. Jadi ada sih mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, saya ada kok ngelihat balance bike juga ukurannya 14 inch gitu kan. Ya mungkin bisa disebut dengan balance bike, tapi untuk yang 14 inch biasanya dipakai untuk usia 6 tahun ke atas. Kita sedang konteksnya adalah kita untuk anak-anak yang memang dari balita gitu kan, di bawah 5 tahun ya Bu ya. Usia, betul, terkait dengan usia. Yang seperti yang tadi saya bilang, terus kemudian kenapa sih kita harus mengenalin balance bike gitu kan? So, rata-rata sekarang itu kan banyak juga yang beliin roda 3 aja. Gitu. Roda 3 juga nggak cukup kok gitu kan, aman buat anaknya gitu. Bisa didorong juga sama orang tuanya, nanti aja lah gitu kan ngenalin balance bike. Sebenarnya banyak banget loh parents gitu kan, orang tua di sini manfaat dari kenalin anak-anak balance bike dari sedini mungkin. Saya pun merasa telat ya kenalin anak saya ya. Anak saya baru dikenalin umur 3 tahun. Gitu. Sama balance bike itu umur 3 tahun kurang 2 bulan lah. Setelah saya tahu, wah tahu gitu dari umur 18 bulan udah saya kasih gitu kan. Karena apa? Karena manfaatnya banyak banget. Pertama sebenarnya gampang banget pakai balance bike buat anak-anak tuh gitu kan. Terus kemudian dia bisa membangun strength and coordination-nya itu di motorik skill. Jadi anak-anak itu akan belajar fokus, tapi mereka belajar fokus. Jujur fokus ini penting untuk pertumbuhannya nanti ya. Gitu. Fokus anak-anak itu sangat penting banget ya Bu Susan ya. Kebetulan saya bukan guru TK, saya nggak ada background psikologi, cuman memang saya antusias dengan dunia parenting gitu karena memang harus mengajarkan juga ke anak saya. Gitu ya. Jadi membangun fokus, terus motorik skill, anak-anak bisa belajar memecahkan masalah. Bagaimana dia bisa jalan dari poin start sampai poin finish itu sendiri. Kemudian mereka belajar bagaimana cara yang aman untuk berkendara. Ini pun penting banget.
Karena ketika main balance bike, kita selalu tekankan ke anak-anak, kamu nggak bisa main kalau kamu tidak pakai helm atau kalau kamu tidak pakai pengaman, gitu. Jadi ini pun juga salah satu bentuk kedisiplinan dari sedini mungkin gitu, supaya mereka tahu cara yang aman. Dan balance bike pun ini aman untuk anak-anak karena tadi mereka tuh bisa punya feeling untuk wah saya mau jatuh nih gitu, kakinya tuh bisa bermain gitu loh Bu. Gimana ya saya jelasinnya ya. Mereka punya alarm ketika mereka akan tahu sendiri, oh saya nggak seimbang nih, saya mau jatuh. Badan mereka akan menyesuaikan untuk bisa antisipasi mereka ketika mau jatuh gitu. Jadi ini aman banget loh buat anak-anak gitu. Anak-anak tuh pinter loh gitu. Bisa kelihatan banget deh kalau misalnya kita lihat. Saya waktu itu pernah ada member umur 15 bulan Bu Susan. Sangat muda ya. Iya, anaknya udah nyampe kakinya main balance bike dan bisa itu, wah luar biasa banget ngelihatnya gitu. Bener-bener yang dibilang bayi itu cerdas atau anak-anak itu cerdas tuh kelihatan banget gitu. Mereka mandiri. Dan ini fun kok, main balance bike itu fun. Apalagi ketika kita tambahin sedikit permainan, mereka harus zigzag gitu kan. Itu fun banget. Dan paling ajaibnya adalah ketika mereka sudah lancar main balance bike, tentu mereka pasti badan makin lama makin besar ya Bu gitu. Udah nggak cukup lagi nih balance bike, harus pindah ke roda 2 gitu kan, yang ada pedalnya. Itu cukup 5 menit trainingnya, mereka membiasakan diri. Dan akhirnya mereka bisa pakai roda 2 goesan tanpa harus kita ajari lagi dari awal. Luar biasa ya. Nah kan anak-anak sudah dibiasakan pakai untuk pengaman, pakai untuk protokol keamanannya mereka ya Bu ya. Nah, ada tips nggak Bu gimana mereka supaya nurut, supaya mau biasa pakai pengaman seperti itu? Karena kan namanya anak-anak kadang kan maunya main aja ya Bu ya gitu. Okay. Memang ini bukan hal, saya nggak bisa bilang ini mudah gitu kan. Di beberapa anak mereka nurut-nurut aja, disuruh pakai helm ya mau pakai helm, disuruh pakai pengaman tangan mereka mau pakai pengaman tangan gitu kan. Bukan hal yang mudah, tapi bisa untuk dilakukan. Kayak misalnya dicontohin kalau kita sih biasanya kalau indikasi tahu dulu bahwa ini untuk keamanan. Seandainya misalnya jatuh atau misalnya sebenarnya lebih ke jatuh sih ya. Seandainya kalau jatuh kita tetap aman loh nak gitu. Kalau jatuh jadi tidak sakit gitu kan. Tetap aman untuk bermain. Dicontohkan juga bahwa kalau nih lihat misalnya papa kalau naik motor pun harus pakai helm kayak gitu. Atau kalau yang orang tuanya juga punya sepeda nih di rumah gitu kan. Bermain sepeda pun orang tuanya harus pakai helm loh gitu. Karena anak-anak itu tadi sifatnya adalah mencontoh gitu. Dan itu kita tidak bisa satu kali Bu Susan ngasih tahu anak-anak gitu. Harus berkali-kali. Tapi biasanya kalau kita mau main nih, kalau kita lagi ada acara main bareng, cara yang paling gitu adalah ketika anaknya mau main masuk ke lintasan, kita tidak izinkan mereka untuk bermain ketika mereka tidak pakai helm. Jadi mau nggak mau mereka pakai. Gitu sih. Jadi dicontohkan dan dibiasakan ya Bu ya. Betul. Baik. Silahkan dilanjutkan Bu Ani. Ya. Oke. Kemudian apa sih sebenarnya yang paling berasa manfaatnya ketika bermain balance bike itu sendiri? Adalah menurut kita ya, ini bukan menurut saya, tapi saya bilang menurut kita. Karena banyak banget yang rasain manfaat ini adalah bonding dengan orang tuanya. Gitu. Nah, ketika bermain balance bike itu anak pun kadang tidak selalu antusias. Enggak kok Bu Susan, enggak semua anak-anak kok gitu ketika bermain balance bike mereka selalu antusias gitu kan. Justru di situ kita sebagai orang tua menjadi support sistem mereka yang paling utama gitu kan. Gimana caranya supaya anak ini mau bermain gitu kan. Gimana caranya supaya menyenangkan, satu itu.
ya entah dibujuk, terus kita semangati ketika dia main. Karena main pun nggak akan langsung bisa seimbang ya. Ada anak-anak yang ngerasa pas main, termasuk ini anak saya, contohnya anak saya. Dia itu pas main ngerasa sulit. Aduh, susah kok mah gitu, jalannya gini, pokoknya dia sulit aja main. Tapi gimana caranya kita tetap membersamai mereka ketika bermain. Justru di situ poin pentingnya, gitu kan. Have fun-nya di situ sebagai orang tua, membersamai tumbuh kembang mereka dengan cara ya tadi menyemangati mereka, kemudian kita kasih kepercayaan diri ke mereka, itu yang paling penting. Bahwa kamu bisa loh nak, gitu. Papa, mama percaya loh kamu bisa. Itu sih kayak priceless aja ya poin yang di sini ya, bonding anak sama orang tua, terutama ayah. Mungkin kalau ibu udah biasa dengan anak-anaknya ya, gitu kan. Tapi kan ayah mungkin lebih ke sosok yang mungkin ayah kan bekerja mungkin dari pagi sampai malam gitu kan, ibunya di rumah. Nah ketika bermain sepeda ini biasanya kalau di komunitas banyak ayah-ayah yang turun ke lapangan. Oh, excited ya. Iya, betul. Lebih ayahnya yang turun ke lapangan membersamai anak-anaknya gitu. Dan sekarang kita rasakan justru malah kangen gitu kan, bapak-bapak kangen melihat bapak-bapak ini turun lagi ke lapangan untuk lebih dekat dengan anak-anaknya gitu. Dan support orang tua untuk membangun kepercayaan diri anak-anak gitu kan, itu penting banget buat anak itu sendiri gitu kan, buat tumbuh kembangnya. Dan yang paling penting adalah ketika bermain balance bike ini, yang paling harus kita sebagai orang tua itu yang paling penting banget nih ya, adalah menurunkan ego kita. Adalah kita harus menurunkan ekspektasi kita, karena ada beberapa orang tua yang ketika anaknya males main atau ketika anaknya mogok, itu orang tuanya juga ikutan ngambek, ikutan tantrum khususan orang tuanya. Kenapa sih ini anak saya nggak mau main gitu kan? Kenapa sih anak saya nggak bisa? Oh dia bisa tuh, zigzag dia udah bisa tuh. Itu banget, itu penting banget gitu. Jadi ekspektasi kita terhadap orang tua adalah bukan membandingkan anak kita dengan orang lain, bukan membandingkan ekspektasi kita dengan keberhasilan anaknya gitu. Tapi adalah kita lihat progres anaknya itu sendiri gitu. Jadi jangan bandingin dengan yang lain sama ego kita lah, turunin ego kita. Ada juga yang orang tua memang ketika anaknya udah 1-2 kali mereka males main, ya udah, bye-bye aja, balance bike-nya dimasukin gudang gitu. Sebenarnya yang males siapa? Pertanyaannya kan jadi kayak gitu ya. Betul. Yang males adalah orang tuanya nemenin anaknya bermain. Ekstra sabar juga ya Bu ya. Iya betul, nggak sabar juga. Itu sih. Jadi bonding sama keluarga, sama orang tua, itu yang paling kita rasain ketika kita bermain balance bike. Betul, dan memang kan bonding ini penting sekali, apalagi untuk anak-anak usia dini ya Bu ya. Betul, apalagi untuk anak-anak usia dini. Gitu. Saya lanjut ya. Oke Bu. Nah, saya punya video nih Bu Susan tentang kegiatan kita. Kita nonton aja deh ya. Oh, silahkan. Oke. I love you, bro. Nah, Wah, itu Bu Susan. luar biasa ya Bu ya, anak-anak
Nah, Bu, aku penasaran nih, gimana sih anak-anak itu tahu startnya di mana, finishnya di mana, terus namanya masih usia dini kan ya, gimana mereka berpikir sportivitasnya nih, kalau untuk misalnya sedang perlombaan gitu gimana, Bu? Iya, jadi mungkin saya juga mau kasih tahu ya, memang salah satu kegiatan dari balance bike ini itu adalah salah satunya adalah race atau misalnya balapan balance bike itu sendiri. Gimana sih anak-anak itu bisa tahu dari start sampai finish gitu kan? Nah, karena memang kalau misalnya kita latihan pun itu dibiasakan, Bu. Gitu. Satu, mereka terbiasa. Mereka tahu poin di mana mereka mulai, sama mereka tahu poin di mana mereka berakhir. Nah, mungkin tips ya, kalau sekarang pandemi, kita kan tidak bisa, kita off untuk kegiatan race dan untuk kegiatan latihan. Itu dibiasakan. Mungkin tipsnya adalah kalau yang udah punya balance bike, coba beli phone kecil, phone olahraga, phone kecil banyak di toko-toko online sekarang, itu bisa dijadiin poin start sama finish. Kita kasih tahu ke anaknya. Nah, ini mulainya dari sebelah sini ya, kemudian berakhirnya ditunjuk di sebelah sana ya, seperti itu. Setelah itu kita bisa pakai aba-aba, Bu Susan. Anak-anak ini sudah terbiasa dengan yang namanya aba-aba. Biasanya aba-abanya itu 1, 2, 3, go. Nah, mereka tuh dengar kata-kata kayak gitu, biasanya akan mengulang ketika bermain sendiri. Yang lucunya seperti itu. Ketika mereka mau mulai, biasanya mereka ngomong dulu. 3, 2, 1, go. Biasanya mereka ngomong dulu seperti itu. Dan itu walaupun main sendiri ya, Bu ya. Walaupun main sendiri, mereka mengeluarkan aba-abanya. Itu mereka tahu tandanya, oh ini saya mau start loh, gitu. Ini, oh finishnya di situ, gitu kan. Nah, itu sebenarnya mereka bisa tahu di situ. Kemudian ketika mereka dari start ke finish, itu pun juga sebenarnya banyak yang mereka latih gitu kan. Mereka harus tahu cara berhati-hati tidak nabrak temennya, ya kan? Karena kan mereka harus tahu ketika belokan nyari yang belok yang aman itu di mana gitu. Corneringnya yang aman di mana, dan itu melatih kemampuan mereka untuk fokus, motorik skill mereka juga dilatih. Gitu sih, Bu Susan. Dan kerja sama keluarga juga sih. Karena tugas orang tua ketika lagi acara balapan seperti ini adalah menjaga mood anak-anak. Ada yang jago, Bu Susan, tapi ketika moodnya udah acak-acakan, dia nggak mau start. Dan kita tidak bisa memaksakan itu. Dan biasanya, Bu, kalau sudah mulai seperti itu dan ternyata kan mau lomba nih, di hari lomba ternyata moodnya sedang tidak bagus, itu ada tips nggak, Bu, biasanya misalnya supaya anaknya bisa tetap ikut lomba atau seperti apa? Kalau tips pertama sih, tipsnya adalah kita udah afirmasi anaknya dari jauh-jauh hari. Jadi kita udah kasih tahu anaknya. Afirmasi itu juga salah satu poin paling penting yang tidak bisa kita abaikan sebagai orang tua. Terlepas buat lomba atau buat apapun ya, gitu. Jadi anak-anak secara alam bawah sadarnya mereka udah siap. Jadi kita afirmasi misalnya, nah hari Sabtu depan, minggu depan kita mau ada lomba. Bangun lebih pagi ya, nanti yang baik ya, tidak cranky ya, atau apapun yang mau kita sampaikan. Kerjasama ya, kita kerjasama ya, yang baik ya. Selesaikan ya lombanya, afirmasi setiap hari. Sampai ada satu titik ketika anaknya dikasih tahu, karena dia udah sering ya, gitu kan. Itu ya udah cukup kasih tahu, akan lebih enteng kok ke depannya, gitu. Cukup, nah minggu depan ada lomba, yang baik ya, gitu. Semangat ya, seperti itu. Jadi afirmasi itu penting sekali. Satu tipsnya, afirmasi dari jauh-jauh hari. Jangan satu hari sebelumnya atau paginya, ayo bangun, kita mau lomba. Wah, kacau udah moodnya mereka gitu. Gagal lombanya ya, Bu ya. Gagal lombanya. Terus saya lupa tadi jawab pertanyaan Bu Susan, mengajarkan sportivitas seperti apa. Ini juga penting banget. Ada beberapa anak memang sifat bawaannya adalah mereka kompetitif. Jadi ketika mereka tahu kalah, mereka ngamuk. Termasuk anak saya. Anak saya itu
setiap lomba sering kalah, suka kalah gitu ya, sering kalah. Dia ketika tahu dia kalah, dia nangis. Yang kita lakukan adalah tadi tetap afirmasi. Kita tahu kalau kamu mau menang, artinya kamu harus berusaha, harus latihannya harus lebih serius. Dicek lagi, waktu kemarin latihan serius enggak? Terus anak pasti akan jawab, enggak. Atau aku udah serius kok, aku udah latihan kok gitu. Berarti harus lebih latihan lagi. Satu poinnya, anak-anak tuh pinter kok Bu Susan ketika diajak diskusi. Gitu. Jadi jangan menganggap mereka tidak tahu apa-apa. Tapi mereka tuh cerdas banget deh. Atau berbeda juga di anak yang memang santai-santai aja Bu Susan gitu. Kalau anak yang santai-santai aja nih, mau menang, mau kalah, ya udah cuek aja. Menang mereka senang, kalah juga cuek aja gitu. Ada anak-anak yang seperti itu. Dan memang kita biasakan, kita kasih tahu kalau mereka kalah, ya kalah. Kalau mereka menang, ya kasih selamat gitu. Kasih apresiasi. Tapi walaupun kalah, kita tetap harus mengapresiasi mereka. Kasih afirmasi positif juga. Terima kasih ya nak, gak apa-apa kok kamu kalah. Gak harus selalu menang. Tapi kamu hebat loh, sudah bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih atas usaha mereka. Karena buat mereka itu bukan suatu hal yang gampang. Gitu. Itu sih Bu Susan. Oh, pengalamannya cukup beragam ya Bu ya, dengan anak-anak di Balibo sendiri. Iya, banyak banget soalnya, beda-beda karakternya tiap anak. Iya. Nah, di Balibo sendiri kan tadi Ibu sempat bilang untuk usianya mulai dari 18 bulan ya Bu sudah bisa. Betul. Nah, biasanya mayoritas usia berapa sih Bu yang sekarang ada di Balibo sendiri? Kalau dulu awal mulai itu banyaknya umur 2,5 tahun sampai 4 tahun, 5 tahun. Tapi sekarang mulai dari 15 bulan, itu udah ada yang join kok Bu, 18 bulan. Mereka sudah bisa pakai kok, udah bisa pakai balance bike. Di slide selanjutnya saya akan kasih lihat pemilihan balance bike atau posisi yang benar untuk pakai balance bike. Sorry. Kayaknya oke. Nah, ini adalah cara atau misalnya kita bisa lihat anak-anak bener nggak sih posisi mereka gitu. Karena ada juga yang anaknya umur 4 tahun, mereka mau beli balance bike. Tapi kan biasanya postur anak 4 tahun sudah besar ya Bu, gitu kan. Nah, mereka harus tahu juga posisi 4 tahun itu cocoknya balance bike-nya yang mana, gitu kan. Atau untuk 5 tahun misalnya mau pakai balance bike dulu juga nggak apa-apa. Cuma ada beberapa balance bike yang memang dari rangkanya, seperti ini nih. Nah, ini rangkanya rangka besar. Maksudnya rangkanya cukup besar gitu ya. Ini juga rangkanya cukup besar. Nah, ini justru ketukar nih ininya orangnya gitu kan. Sebenarnya yang gede ini bisa pakai rangka yang seperti ini nih. Saya di sini nggak akan sebut merek ya. Baik. Ya, saya tidak sebut merek, cuman memang karena sekarang merek balance bike banyak banget Bu. Banyak banget ragamnya, mereknya, dan harganya juga udah bervariasi. Tapi cari paling standar aja. Kalau yang mau paling aman, cari balance bike yang paling standar bentuknya. Jangan yang aneh-aneh. Itu tips dari saya. Gitu. Cari yang bentuknya paling standar. Kalau ini bentuknya tidak standar nih, kayak gini nggak standar. Ini biasanya untuk umur 4-5 tahun ya, balance bike yang tipenya kayak gini ya. 3, 4, 5 tahun tergantung postur tubuh anak. Ini juga sama. Ini bisa untuk anak 2 tahun 18 bulan. Nah, tapi kalau posisi duduknya, kita bicara posisi duduknya yang benar itu adalah seperti ini. Kaki agak sedikit nekuk. Kakinya agak sedikit nekuk karena buat dia nge-push. Kakinya akan nge-push nanti. Gitu. Jadi kakinya agak sedikit nekuk. Kalau ini dia terlalu berdiri, jinjit. Jadi biasanya anak satu tinggi badan juga ya Bu ya berarti ya.
Betul, betul, tinggi badan juga betul. Ini jinggit. Nah, kalau ini terlalu nekuk, ketika nanti dia nge-push, dia akan kagok, Bu. Malah nggak enak jadinya, gitu. Jadi agak kayak posisi duduk, tadi harus tetap duduk ya. Nah, ini seperti ini. Ketika misalnya anak-anak terutama yang baru ya, biasanya mereka nggak duduk dulu, Bu, nggak langsung duduk kayak gini kalau main balance bike. Biasanya mereka berdiri dulu, agak ke depan sini nih, agak ke depan sepedanya. Makanya suka ada beberapa yang bilang, anak saya nggak bisa duduk, Bu, main balance bike-nya, gitu. Dia berdiri, gitu. Nggak apa-apa, nanti lama-lama dia akan duduk. Gitu, lama-lama mereka akan bisa duduk sendiri kayak gini. Gitu. Itu proses belajar. Dan mereka penyesuaian juga ya, Bu, ya, dengan sepedanya ya. Betul. Gitu. Nah, ini sedikit foto-foto ya, Bu ya. Nah, mungkin tips foto lomba ya, ketika kita ada acara race di Bogor. Ini race kita yang pertama kali untuk yang di wilayah Bogor ya, Bu. Ketika mungkin nanti teman-teman di sini atau para orang tua di sini, oke deh, aku mau beliin balance bike deh buat anaknya, supaya anaknya mainnya lebih bergembira gitu kan, lebih fun. Mungkin boleh nih dikasih reward anaknya ketika bisa menyelesaikan dari start sampai finish, misalnya kayak gitu ya. Tadi cukup beli balance bike, dan kalau tips dari saya ya, beli phone yang kecil-kecil, beli phone yang ukurannya kecil, ada phone olahraga kecil deh itu bisa nanti bikin lintasannya ya dikit aja gitu, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Ketika mereka bisa menyelesaikan dari start sampai finish, kasih reward, bebas rewardnya mau apa aja, atau bisa bikin dari kertas kayak kalung finisher gitu ya. Itu lucu banget nih, kayak yang dipegang sama Raihan ini adalah setiap anak selesai lomba tuh dapat ini kalung finisher. Biasanya mereka senang banget loh dikasih apresiasi sesuatu, atau boleh dikasih sesuatu yang emang mereka suka gitu. Itu bisa menjadi semangat mereka juga gitu. Nah, kalau ini anak-anak yang memang dia udah biasa lomba, bisa dilihat dari tatapan matanya ya, Bu, udah kayak orang gede mau balapan. Serius banget ya, Bu. Iya, serius banget gitu kan. Nah, mereka udah tahu, udah siap-siap dengan aba-aba gitu kan, dari posisi tangan, kemudian posisi mata, kita bisa lihat dari matanya mereka gitu kan, bahwa mereka memang udah ready banget gitu. Mereka tahu apa yang harus mereka selesaikan. Kemudian kalau ini posisi nge-push, Bu. Kalau mereka udah kenceng tuh kakinya akan lurus ke belakang gitu. Kalau nggak salah ini masih 2 tahun, Bu, anaknya. Sekarang sih udah 4 tahun. Oh, waktu ini 2 tahun lalu ya, Bu. Ini 2 tahun lalu, betul. Ini udah gede sekarang. Waktu itu dia masih 2 tahun, Azam. Gitu. Gitu sih, Bu Susan. Nah, sedikit cerita dan tips dari saya. Oke, tapi seru sekali sih, Bu, apalagi lihat anak-anak lomba ya, Bu ya. Pas pengalamannya banyak juga. Nah, kalau untuk misi ke depannya dari balance bike sendiri apa nih, Bu, dari Baldi itu? Kita sih ke depannya jujur kondisi pandemi gini kita kangen banget, Bu, bisa main bareng lagi gitu kan. Kita pengen juga satu ya, bisa lebih bermanfaat untuk anak-anak di Kota Bogor ini. Salah satunya pun yang masih ketunda nih, kerja sama Sekolah Bogor Raya ya, Bu, untuk bisa bermain bareng dengan anak-anak di SBR. Harapannya bisa terwujud suatu saat nanti gitu kan, ketika pandemi selesai. Berdoa banget bisa cepat selesai. Dan memang pengen lebih punya manfaat aja sih, Bu, buat keluarga, terutama keluarga di Kota Bogor, supaya anak-anak bisa bermain dan orang tua bisa bermain bersama dengan anak-anaknya. Sebenarnya itu sih, Bu, harapan kita. Lebih ke ayo dong parents gitu kan, main bareng dong dengan anaknya. Sisain waktu pas weekend aja gitu kan.
sedikit aja waktunya untuk bersama-sama bermain dengan anak full tanpa gadget, jiwa kita hadir buat anak kita. Itu karena itu berat. Buat saya pun saya masih belajar. Itu, Bu. Iya, semoga nanti ke depannya ya Bu ya, Ya. pastinya kan lebih banyak lagi yang misalnya terkait untuk balance bike dan juga perlombaan-perlombaannya supaya anak-anak pun lebih semangat ya Bu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal semangat nih Bu, pastinya kakak-kakak di sekolah Bogoraya dan teman-teman di sekolah Bogoraya juga, kita sebetulnya ada aktivitas biking juga Bu. Wah, keren dong. Iya. Nah, kalau misal untuk aktivitas sendiri, kita lihat sama-sama ya Bu ya, seperti apa sih aktivitas bikingnya di sekolah Bogoraya. Oke. Biasanya mereka ikut bersepeda juga, masuk dalam sesi pelajaran atau ketika break atau istirahat di sekolah Bogoraya. Jadi di area PJTK sendiri. Kita lihat yuk teman-teman kita seperti apa. Nah, ini untuk dari PJTK. Di dalam area sekolah Bogoraya sendiri itu kami ada di luar di playground outdoor-nya membuat trek untuk sepeda. Trek, mereka biasanya bersepedanya mengikuti trek tersebut, jadi sudah terbiasa. Nah, ini juga teman-teman kita dari playgroup TK. Rapi-rapi sekali ya Bu Ana ya. Nah, ini juga sama. Ini ada balance bike juga nih Bu Ana. Jadi teman-teman dari playgroup TK kita juga rupanya ada yang sudah diperkenalkan balance bike oleh orang tuanya. Nah, kemudian untuk di teman-teman kita di secondary school yang tadi bersepeda di luar sekolah Bogoraya bersama dengan guru-guru. Nah, aktivitasnya sendiri biasanya kami itu aktivitasnya memang rutin Bu, tetapi memang saat ini karena pandemi kita hentikan sementara ya Bu ya. Itu pastinya diganti ada kegiatan lain yang juga menunjang selain kegiatan akademis, kegiatan non-akademisnya juga. Ini kita bisa lihat mukanya ceria sekali kepala sekolah SMP SMA kita dengan Ibu Andri. Kali ini teman-teman kita dari secondary school, SMP dan SMA. Jadi mereka itu bersepedanya di luar area sekolah Bogoraya, tepatnya biasanya di Perumahan Danau Bogoraya. Jadi masih dekat-dekat sekolah juga sih Bu. Nah, mereka biasanya itu bersepedanya teman-temannya barengan di SMP dan SMA, ditemani oleh guru-gurunya juga. Lihat fun ya Bu ya, memang sih karena namanya sepeda itu mulai dari anak-anak kecil sampai dewasa, bahkan sampai saat ini pun orang tua juga banyak yang masih suka bersepeda Bu. Seperti itu. Kalau misalnya di sekolah Bogoraya sendiri, memang kegiatannya cukup beragam. Salah satunya yang biking bersama Ibu Dea ayah sekolah ini. Nah, baik Ibu Ane, begitu seru sekali ya sharing kita hari ini. Hanya waktu kita terbatas. Terima kasih ya terima kasih banyak Ibu Ane untuk waktunya. Oke, nah Bapak Ibu dan teman-teman, sekian sharing kita hari ini tentang belajar latihan bersepeda sejak usia dini. Nah, untuk episode kali ini jangan lupa setelah selesai nih seperti biasa di like, komen, dan tetap subscribe serta share YouTube official Sekolah Bogoraya. Untuk Inspiring SBR, we are learning together and inspiring success. Bye-bye!